Halo, selamat datang di seri tutorial belajar PHP dasar dan MySQL dari malasngoding.com. Pada kesempatan ini, sesuai dengan judul seri tutorial ini, kita akan belajar tentang PHP dan MySQL dasar dengan studi kasus membuat sistem informasi pendataan penduduk. Jadi pada seri tutorial ini kita akan belajar tentang PHP dasar dan MySQL step by step sampai dengan menyelesaikan sebuah project, yaitu project sistem informasi pendataan penduduk. Nah, langsung saja kita mulai. Oh ya, di sini saya menggunakan text editor Sublime. Untuk text editornya sendiri bebas, teman-teman bisa menggunakan text editor apa saja. Karena peran dari text editor itu sendiri hanya sebagai tempat kita menuliskan kode program. Jadi teman-teman bisa menggunakan text editor lain atau menggunakan text editor Sublime juga. Atau jika teman-teman ingin menggunakan text editor yang lain, teman-teman bisa menggunakan Notepad++, NetBeans, Storm, atau yang lainnya. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat folder projectnya dalam folder atau direktori htdocs. Jika teman-teman menggunakan macOS, folder htdocs berada pada application, kemudian SAM dan htdocs. Jika teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, biasanya secara default SAM terinstall di direktori C, kemudian SAM, baru kemudian folder htdocs. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan, karena di sini kita akan membuat sebuah sistem informasi penduduk. Maka folder projectnya kita beri nama dengan penduduk. Nah, alangkah lebih baiknya jika teman-teman langsung mempraktekkan sambil menonton video ini dengan cara pause, dengan mengikuti langkah demi langkahnya, jadi lebih mudah dipahami. Setelah kita membuat folder untuk project sistem informasi pendataan penduduk, yaitu dalam folder penduduk ini yang nantinya kita buat, sekarang akan kita buka dari text editor, jadi agar lebih mudah. Jika teman-teman menggunakan Sublime, teman-teman bisa klik file, open, dan pilih direktori dari folder project yang akan kita gunakan. Sini kita pilih penduduk dan klik open. Nah, seperti ini. Langsung saja pada langkah pertama kita buat sebuah file baru. Klik kanan dan pilih new file ya. Kemudian langsung kita simpan. Kita beri nama dengan index.php. Save. Nah, di sini bisa kita lihat juga dalam folder htdocs, dalam folder penduduk. Nah, sudah terbuat file index.php-nya. Jadi jika kita membuka direktori folder penduduknya langsung dari text editor, bisa lebih mudah seperti ini. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, kenapa kita membuat filenya dengan nama index.php? Karena setiap kali sebuah project dijalankan, maka yang dijalankan pertama kali adalah file index.php pada browsernya nanti. Kita lihat contohnya. Misalnya di sini kita buat dulu tags php echo hello world. Nah, jika teman-teman mengikuti tutorial PHP dasar sebelumnya di website malasngoding.com, pasti teman-teman sudah familiar dengan sintak ini. Ini merupakan sintak untuk menampilkan. Jangan lupa teman-teman save.
Save dan coba kita lihat dulu. Sambil kita belajar tentang cara membuka project penduduk ini dari browser. Nah, itu dengan cara mengetikkan localhost, kemudian nama folder projectnya. Karena tadi nama folder projectnya kita buat dengan nama penduduk, maka di sini kita ketikkan localhost/penduduk. Nah, langsung enter. Nah, begini hasilnya. Karena yang pertama kali dijalankan adalah index.php. Walaupun di sini kita tidak mengetikkan index.php, tapi karena yang diakses adalah project penduduk, maka yang pertama kali dijalankan adalah file index.php. Di sini bisa juga jika kita ketikkan index.php langsung seperti ini, hasilnya akan sama. Coba kita ubah ini dengan test.php. Nah, di sini akan muncul error atau file tidak ditemukan seharusnya, karena test.php ini tidak ada dalam folder penduduk. Coba kita tes. Nah, object not found atau error 404. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, rencananya nanti pada sistem informasi penataan penduduk ini, pada saat aplikasi ini diakses, saya ingin membuat halaman login. Jadi jika sistem informasi ini diakses pertama kali, yang tampil adalah halaman login untuk si adminnya. Jadi pada file index.php ini kita akan membuat sebuah halaman login. Ini kita hapus dulu. Langsung saja kita buka atau kita buat kerangka dari HTML. Jika teman-teman menggunakan Sublime, teman-teman bisa membuat kerangka HTML dengan cepat, yaitu dengan cara mengetikkan HTML, kemudian tekan Ctrl, tahan, dan tekan spasi. Nah, seperti ini. Langsung saja pada bagian title ini kita buat judul dari sistem informasi yang akan kita buat. Misalnya sistem informasi pendataan penduduk. Nah, seperti ini. Ini misalnya halaman login. Save. Nah, pada bagian body ini kita buat judul misalnya H1. Tutup langsung. Buat di sini halaman login. Nah, seperti ini. Coba kita simpan dan kita jalankan pada browser. Nah, seperti ini ya teman-teman. Langsung kita buat form loginnya. Untuk membuat form pada PHP kita bisa menggunakan tag form, tag HTML ya, tag form. Sudah pernah dijelaskan juga cara penulisan dan penggunaannya di artikel di malasngoding.com. Teman-teman bisa cek kembali jika teman-teman masih ragu. Teman-teman bisa cek kembali jika teman-teman ingin lebih memperdalam pemahaman tentang HTML dan sebagainya. Karena di sini kita akan membuat form login, maka di sini kita akan membuat sebuah form, maka bisa langsung kita buat dengan menggunakan tag form seperti ini dan langsung kita tutup. Nah, kelebihan dari Sublime, salah satu kelebihannya yang saya senangi adalah kita bisa membuat tag form atau tag yang lainnya dengan cepat. Misalnya jika kita ingin membuat tag form, di sini kita bisa mengetikkan form kemudian tekan Ctrl spasi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langsung saja, misalnya di sini kita buat username, dan untuk inputan dari username ini kita buat input, tipenya teks, namanya kita buat username, dan required agar form ini wajib diisi.
Jadi saat user mengklik tombol submit, nantinya akan keluar pemberitahuan bahwa form input username ini wajib untuk diisi. Nah, selanjutnya kita buat juga form untuk password. Seperti pada umumnya, form login memiliki dua form, yaitu form username dan password. Untuk pengembangan selanjutnya, jika teman-teman ingin bereksperimen setelah menyelesaikan studi kasus ini, teman-teman bisa bereksperimen sendiri dengan merubah misalnya email. Misalnya teman-teman ingin pada aplikasi atau sistem informasi yang teman-teman buat, teman-teman ingin username ini diganti dengan email, atau mengharuskan user melakukan login dengan memasukkan email dan password. Itu nanti terserah teman-teman. Dan jangan lupa untuk form password, ini tipenya kita buat password, dan nama dari password ini kita buat saja password. Jangan password, kita buat saja pass, agar teman-teman bisa lebih membedakan kegunaan dari atau pengertian dari tipe dan name. Di sini juga akan kita buat username akan lebih mudah dibedakan. Kita buat saja uname. Nah, seperti ini. Ini juga kita buat atribut required agar form password ini wajib untuk diisi. Dan untuk membuat tombol submitnya, kita juga menggunakan tag input, tapi untuk tipenya sendiri kita buat tipe sama dengan submit. Untuk name ini bisa teman-teman isikan submit juga, atau terserah teman-teman. Nah, untuk tulisan pada tombol submitnya ini kita bisa buat dalam atribut value seperti ini. Value misalnya teman-teman ingin tulisannya itu login. Nah, seperti ini ya. Coba kita simpan dulu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul username, passwordnya juga, dan tombol loginnya juga sudah muncul. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, ini tampilannya masih berantakan. Untuk tampilannya nanti bisa kita sesuaikan dengan menggunakan Bootstrap, atau untuk sementara kita bisa menggunakan tabel ya, agar tampilan form login yang kita buat ini agak terlihat rapi. Untuk tutorial cara membuat tabel pada HTML juga sudah dijelaskan pada tutorial dasar di artikel yang ada di malasngoding.com. Teman-teman bisa cek kembali. Jika teman-teman ingin cepat, kita bisa membuat tabel dengan cepat di Sublime, yaitu dengan cara mengetikkan tabel seperti ini dan tekan Ctrl spasi. Nah, enter, buka tag tr-nya, enter lagi, dan buka tag th-nya atau table head ya. Nah, di sini kita isikan user name. Ini kita ganti saja dengan td. Nah, untuk form passwordnya ini bisa kita pindahkan kemari, kita cut saja. Nah, paste di sini. Dan kita buat tabel baru lagi, agar form passwordnya nanti letaknya di bawah dari form username. Pastikan saja, kita rapikan agar lebih mudah kita lihat. Di sini password. Nah, form passwordnya kita pindahkan, cut. Ini kita hapus dan paste. Nah, seperti ini. Agar tombolnya juga bisa kita gabung agar lebih rapi. Nah, coba kita simpan lagi. File, save. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, sudah agak lebih manusiawi.
Nah, coba teman-teman perhatikan kenapa pada kolom di sini saya kosongkan agar di sini memiliki jarak. Jadi di kolom ini kita kosongkan saja. Jadi tombol loginnya ini kita letakkan pada kolom keduanya. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini agar lebih menarik kita tambahkan saja heading 2. Misalnya halaman login, sistem informasi, pendataan penduduk. Nah, simpan. Selanjutnya kita berikan atribut action dan atribut method pada tag form. Akan saya jelaskan lebih detail nantinya. Kita ketikkan saja dulu action seperti ini dan satu lagi method. Nah, pada metode ini kita beritahukan pada form ini bahwa form ini akan diproses menggunakan metode apa. Di PHP sendiri ada dua metode. Yang pertama itu ada metode get dan metode post. Karena ini merupakan form login, di sini kita akan menggunakan post. Untuk perbedaannya akan teman-teman lihat sendiri nanti. Karena form ini akan kita gunakan sebagai form login. Jadi kerahasiaan username dan password yang diinput oleh user pada saat login itu wajib terjaga. Oleh sebab itu kita menggunakan metode post. Jika kita menggunakan metode get, maka nantinya pada saat form ini disubmit, maka data yang itu dikirim melalui URL, sehingga apa yang diketikkan oleh user pada saat login itu terlihat pada URL-nya nantinya. Nanti akan teman-teman lihat juga perbedaannya sendiri dari si get. Akan kita pelajari secara step by step. Ini agar tidak membingungkan dulu, kita fokus dulu ke sini agar mungkin teman-teman yang baru belajar PHP lebih mudah untuk memahami. Nah, setelah metode kita buat post, kemudian pada actionnya ini kita buat aksi underscore login.php. Nah, aksi login.php ini maksudnya form ini akan diproses pada file aksi login.php pada saat disubmit. Jadi pada saat disubmit, data username password ini akan diproses oleh file aksi login.php. Nah, seperti itu. Ini jika kita save tidak akan ada terlihat perubahannya. Selanjutnya, karena form ini akan diproses pada file aksi login.php, maka kita buat sebuah file baru, file PHP dengan nama aksi login.php. Langsung kita simpan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pada file aksi login.php ini kita buka tag PHP. Kita akan menangkap data yang dikirim melalui form ini. Di sini ada dua buah form, yaitu form username yang bernama uname dan form password ini yang bernama pass, sesuai dengan nama yang kita berikan. Nah, misalnya sini kita akan membuat sebuah variabel username sama dengan, nah, untuk menangkap data post, karena form ini menggunakan metode post, maka untuk menangkap datanya kita bisa menggunakan sintaks seperti ini, $, underscore, post huruf besar semua, kemudian kita buka kurung siku seperti ini. Nah, di sini kita buat nama dari form yang ingin kita tangkap nilainya. Karena di sini kita ingin menangkap data form username yang bernama uname, maka di sini kita tulis uname. Nah, jangan lupa untuk mengakhirinya dengan titik koma. Selanjutnya kita juga akan menangkap data password. Untuk penamaan variabelnya sendiri bebas.
password, kita tangkap dengan variabel underscore post. Nah, di sini kita berikan nama form yang ingin kita tangkap nilainya. Di sini pada form password kita beri nama password pass. Nah, di sini kita tulis pass. Jangan lupa titik koma. Nah, coba kita lihat hasilnya dulu. Berhasil atau tidak kita menangkap data yang dikirim melalui form login tadi. Ini langsung kita echokan saja isi dari variabel username. Kemudian kita tampilkan juga isi dari variabel password. Oke, simpan. Coba kita jalankan. Nah, di sini misalnya kita ketik username ini malas ngoding. Passwordnya misalnya Bismillah. Oke, klik login. Nah, muncul username itu adalah malas ngoding dan password yang diinput adalah Bismillah. Seperti yang teman-teman lihat juga di sini, dari form login tadi pada saat di submit, maka halaman akan diarahkan ke file aksi login.php. Pada file aksi login.php ini kita menangkap data yang dikirim melalui form tadi, kemudian kita tampilkan data username ini. Username yang kita input tadi, malas ngoding. Kemudian data passwordnya juga kita tangkap dan kita tampilkan. Ini password yang kita input pada form login tadi. Bismillah. Oke, saya rasa sudah terlalu panjang durasi video part 1 ini. Akan kita lanjutkan